Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Kajian Sastra, dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Stefan Ebner, seorang pengacara internasional yang bekerja di AS, Jerman, dan Taiwan, memberikan nasihat kepada klien, antara lain tentang isu-isu geopolitik. Stefan, selamat datang. Terima kasih banyak Pascal, terima kasih banyak sudah mengundang saya, terima kasih banyak sudah datang, kita sudah berhubungan cukup lama, dan salah satu hal menarik yang pernah kita bahas sebelumnya, dan saya pikir benar-benar perlu dibagikan kepada dunia, adalah bahwa Anda bekerja dengan klien di Jerman. Anda mengatakan kepada saya bahwa mereka sebagian besar adalah perusahaan menengah, dan banyak dari mereka sekarang tampaknya ingin masuk ke pasar militer AS. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana industri Jerman kini semakin banyak bekerja untuk produsen senjata AS? Thank you so much for explaining. That's completely correct. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Itu benar sekali. Singkatnya, semuanya berhubungan dengan uang. Sayangnya, semuanya tentang uang. Jadi, mengapa demikian? Saat ini kita berada di masa di Jerman, di mana perekonomian sejujurnya tidak berjalan dengan baik. Dan jika kita melihat ke masa depan, mungkin akan menjadi lebih buruk. Jadi, apa yang dilakukan banyak hidden champion, perusahaan unggulan tersembunyi Jerman? Hidden champion adalah perusahaan yang sangat kuat di bidangnya, mungkin bahkan yang terbaik di dunia. Para hidden champion ini khawatir bahwa pendapatan mereka di masa depan bisa lebih rendah daripada sekarang. Mereka berpikir bahwa mereka masih bisa tumbuh jika berekspansi ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat. Dan di AS, ada satu sektor yang terus tumbuh tanpa tanda-tanda akan berhenti, sejauh yang bisa kita lihat, yaitu pertahanan. Dan siapa pelanggan terpenting untuk sektor pertahanan di AS? Anan Istrik Logo, Ithrofi, Ithropoth, Waiter. Yes, it's Europe. It's Europe. We're, please. No, yeah, but how does that work? Because okay, on the one hand we're Ya, tapi bagaimana cara kerjanya? Karena di satu sisi, kita sedang menyaksikan deindustrialisasi Eropa tepat di depan mata kita. Seluruh masalah minyak, Volkswagen, dan industri otomotif besar. Mereka menghadapi masalah di semua lini. Tapi kemudian ada perusahaan-perusahaan kecil yang sekarang benar-benar bisa menghasilkan banyak uang dengan menjual produk antara mereka ke Amerika Serikat. Bisakah kamu memberi kami satu atau dua contoh? to the United States. Can you give us an example or so? Yeah, no problem at all. It's all about Ya, the US. tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Ini semua tentang Amerika Serikat dan kepentingan mereka dalam menghabiskan uang untuk produk pertahanan. Mereka pada dasarnya membeli segalanya. Dan jika kamu adalah perusahaan Jerman yang misalnya memproduksi ban hebat untuk kendaraan tempur, kamu mungkin tertarik untuk pergi ke Amerika Serikat dan menjual ban tersebut di sana. Bahkan perusahaan pertahanan besar di AS akan memperhatikanmu dan berkata, "Hey wow, kami Jarkspeng bersebut semangmu." And ask, hey, wow, you are very good in your field. We need better tires for our assault car. Kami membutuhkan ban yang lebih baik untuk mobil serbu XYZ kami. Apakah Anda tertarik memproduksi ban-ban ini untuk militer AS, untuk marinir, angkatan darat, dan sebagainya? Bahkan sampai pada titik di mana kami, sebagai firma hukum, sering didatangi oleh banyak perusahaan Jerman yang berkata, kami ingin pergi ke AS dan menjual produk kami ke industri pertahanan AS. Kami sewa dia menjualnya dengan harga 3 atau 4 kali lipat as kami dapatkan di Jerman. Ini menarik sekali. Kami menghabiskan 80% waktu kami di Frankfurt, waktu kerja hukum kami, untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pertahanan, yang seharusnya buat Anda berpikir. It's only sedemikian baru. Habithy next. No. That is totally new. If you would have Itu benar-benar hal yang baru. Jika kita sudah melihatnya 3 tahun lalu, kita akan lebih siap sekarang, sejujurnya. 3 tahun lalu, jika Anda mencoba masuk ke sektor pertahanan AS sebagai perusahaan menengah asal Jerman, mereka akan memperlakukan Anda seperti penjahat. Mereka akan memandang rendah Anda dan berkata, bagaimana bisa Anda melakukan itu? Anda memproduksi barang yang bertentangan dengan perdamaian dunia. Hal itu dulu tidak terpikirkan. Ti stay somewhat so wait to strang du spet, so jiwish mum fong chuang du Ukraine. since we got into the Ukraine war.
So what was the change? Is this part of the Jadi, apa yang menyebabkan perubahan ini? Apakah ini bagian dari strategi friendshoring dalam kompleks militer industri AS? Atau apakah pemasok di pasar lain mulai menghilang? Seperti tidak ada lagi produk dari Tiongkok, tidak ada lagi entahlah, produk dari Asia Tenggara. Maksud saya, mengapa hal ini terjadi sekarang? Ledakan industri AS Jerman yang mengarah ke kontraktor pertahanan AS ini. Contractors. To be honest, Sejujurnya, alasan yang sama sekali tidak terduga hanyalah perubahan cara berpikir. Perubahan cara berpikir dan menyadari bahwa kamu bisa menghasilkan banyak uang dari sektor pertahanan, baik di Jerman maupun dari Amerika Serikat. Karena ini adalah jalan dua arah, kamu tahu. Tidak ada yang berubah di AS. Sektor pertahanan di sana selalu sangat kuat. Dan orang-orang di AS menganggap sepenuhnya normal untuk memproduksi senjata, memproduksi persenjataan berat, dan lain kelas. And sell it to other countries. Now the thinking in Germany, and that. Sekarang pemikiran di Jerman, dan sejujurnya itu agak menakutkan. Kami sering bertanya kepada klien kami, mengapa Anda sekarang mencoba menggunakan barang-barang dengan kegunaan ganda? Barang yang bisa digunakan untuk tujuan damai maupun untuk perang. Mengapa Anda berubah pikiran dan mulai menggunakan barang-barang ganda Anda untuk perang? Dan alasan yang kami dapatkan dalam sekitar 95% kasus adalah kami telah berbicara dengan para karyawan kami. Kami bahkan menanyakan apa yang kami lakukan. Dan jawaban yang biasa kami terima adalah kami tidak memproduksi untuk perang. Kami tidak memproduksi untuk agresi. Kami memproduksi untuk tahanan. We are producing for defense. So what you're saying is that over the last Jadi maksudmu adalah bahwa selama beberapa tahun terakhir, sejak perang di Ukraina, perubahan pola pikir ini telah membuat perusahaan-perusahaan menghapus tabu terhadap penggunaan barang mereka untuk tujuan militer. Sekarang sudah diterima oleh perusahaan menengah di Jerman bahwa tidak apa-apa jika kami menggunakan produk kami untuk aplikasi militer. That has totally changed and it's really Itu telah benar-benar berubah. Dan hal itu sangat menakutkan. Karena ada banyak produk yang sangat bagus di Jerman, teknologi tinggi, Anda tahu, yang benar-benar bisa dimanfaatkan. Dan hal itu memiliki dampak yang destruktif, benar-benar destruktif di medan perang. Tapi sekarang kita berada di jalur menuju perang. Dan ini bukan hanya tentang satu atau dua perusahaan. Saya benar-benar berbicara tentang spektrum yang luas. Dan jangan lupa, Jerman memiliki hidden champion terbanyak di dunia. Kami memiliki lebih dari 1,000 hidden champion sejian, karena memiliki produk terbaik di bidangnya. Efes Tyra memberi sebuah contoh untuk membicarakan apa ban. Oke, Kiki. What else? Tires, for instance, helmets. Ben, misalnya, dan helm. Kami memiliki produsen helm yang luar biasa di Jerman. Orang-orang mengatakan mereka membuat helm terbaik di dunia. Itu berawal dari Perang Dunia Muan, ketika Stahlhelm Jerman, helm Jerman, merupakan alat pertahanan yang sangat efektif. Itu contoh lainnya. Mereka sudah lama tidak mengirimkan barang-barang mereka untuk tujuan militer. Mereka menjualnya kepada kepolisian, pemadam kebakaran, dan sebagainya. Namun, sekarang, mereka juga berubah pikiran. Mereka siap berperang dan memanfaatkan kimia dufling. They want to go to war and bring their products to war. Jadi baiklah, ada perubahan pola pikir yang kini mengarah pada jalur pasokan baru. Apakah hal itu juga berkaitan dengan ketersediaan uang yang begitu besar? Mengingat Amerika Serikat kini mendekati anggaran pertahanan sebesar $1 triliun, itu jumlah uang yang luar biasa besar. Namun pada saat yang sama, negara-negara NATO juga memiliki target pengeluaran sebesar 5%. Maksud saya, time berbuat mengurus the warrior perbuatan forward melabiai mengis berbnaf penganas pertahanan. Apakah itu membiayai kesesanan of your pro? Dan tahu. Is that also part of the reason? Absolutely, and it's so sad. It's all about money. Dan itu sangat menyedihkan. Semuanya tentang uang. Maksud saya, jika Anda berbicara dengan seorang pengusaha yang sedang berusaha mengembangkan bisnisnya, dan Anda memberitahunya bahwa ia bisa menjual produknya
3, 4, 5 kali lebih mahal daripada di Eropa Barat, mudah untuk melihat bahwa ia akan berusaha masuk ke pasar es. Misalnya, saya memiliki seorang klien di Jerman Selatan yang memproduksi peralatan dapur yang sangat sederhana, noem zou gebop smooth, niet dungan di kamp. Dat is hier doen kids es moest u kamp diswonia. And of course, the US has camps all over the world. They are highly interested in these goods, in these. Mereka sangat tertarik pada barang-barang ini, hanya barang-barang sipil biasa. Dia menjual peralatan dapurnya dengan harga 4 kali lipat dari yang dia dapatkan di Eropa Barat. Saya berbicara dengannya, dan dia berkata kepada saya, "Stefan, tolong, mari kita dirikan perusahaan di AS, karena sejauh ini mereka hanya memiliki perusahaan di Jerman. Mari kita dirikan perusahaan di AS, karena seperti untuk berinvestasi tungkopansings hasil mengistitu mend. It's actually pertimbangan seperti di Eropa Barat." It brings so much money. Yeah, we don't see that growth in Western Europe. So you can make. Jadi, kami bisa menghasilkan 4 kali lebih banyak uang dengan percentage of war kepada kompleks militer industri AS. Itu boleh mempunyai pasar sipil carrying store, Asia, Audi New Or Asia or somewhere else. That's the reality. That's the reality, and it even gets. Itulah kenyataannya. Itulah kenyataannya. Dan bahkan maksud saya bahkan menjadi lebih buruk. Ya, saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang salah. Mengapa menjadi lebih buruk? Dari pengalaman kami, jika Anda memiliki koneksi di kompleks militer AS, mereka membeli semuanya. Bahkan jika kami membawa klien dengan teknologi yang mungkin sedikit usang, mereka tetap membelinya. Ya. They just buy it. Okay, I mean, on the one hand. Tapi baiklah, maksud saya, di satu sisi, ini adalah perkembangan yang mengkhawatirkan bahwa mentalitas di Jerman sedang berubah. Namun di sisi lain, ini benar-benar buruk bagi AS. Maksud saya, jika Anda hanya menghamburkan uang kepada perusahaan dan membayar 4 kali lipat dari harga yang mereka kenakan di Eropa, Anda sedang ditipu. Kompleks industri militer memiliki banyak uang, tapi jelas. Bisakah Anda membicarakan sedikit tentang itu? Maksud saya, Titani repeat at Wakwing, that's his worst agort of life. Smonites. Not really. If you really look at it, why is that so? If Jika kamu benar-benar memperhatikannya, mengapa bisa begitu? Jika kamu melihat tindakan mereka melakukan hal ini dengan cara seperti itu, mereka bisa yakin bahwa semua perusahaan di seluruh dunia yang memiliki produk baru atau potensial yang mungkin menarik bagi mereka akan pergi ke AS terlebih dahulu. Karena mereka tahu mereka akan mendapatkan bayaran terbaik di sana. Tidak ada yang membayar sebanyak AS. Dan mereka tahu bahwa jika mereka berhasil masuk ke lingkaran perusahaan militer dan pertahanan AS, begitu kamu masuk ke sana dan mulai memproduksi apa yang mereka inginkan, kamu benar-benar bisa menjadi kaya. Dari sudut pandang itu, hal tersebut masuk akal. Dan ada sudut pandang kedua. Mereka memiliki anggaran tanpa batas. Itulah perasaanku. Jadi strategi is lebih tinggi daripada sektor sipil di Eropa untuk menyerap semua barang yang diproduksi Eropa dan berpotensi berguna. That Europe can still produce. we are sometimes asked to reach out to Kami kadang diminta untuk menghubungi Bundeswehr, angkatan bersenjata Jerman, atau pasukan NATO. Dan sebagai pengacara, tugas pertama saya adalah memberikan nasihat yang jujur dan terbuka kepada klien saya. Dalam hampir 100% kasus, kami mengatakan tidak, jangan hubungi Bundeswehr, jangan hubungi NATO. Harga yang mereka tawarkan sangat tidak masuk akal dibandingkan dengan yang dibayar oleh AS misalnya. Dan ada begitu banyak kepatuhan serta hal-hal yang harus diperhatikan, biaya tambahan bagi perusahaan Anda. Jangan sampai bertanya kepada mereka, jangan sampai menghubungi mereka. Hal ini mungkin juga menunjukkan kondisi pertahanan pasukan kita di Eropa Barat. Jadi kami tidak menganggap mereka serius. Sebagai pengacara di Frankfurt am Main, kami langsung mengarahkan ke AS. Jadi AS hanya menawar lebih tinggi dari semua pihak lain. Apakah Anda juga melihat hal itu terjadi di industri yang lebih besar? Maksud saya, mungkin bukan di sektor minyak, tapi di industri besar lainnya yang penting bagi perkembangan ekonomi Jerman secara keseluruhan. Overall economic development. That's a kind of US mentality.
Itu semacam pola pikir khas Amerika Serikat, saya kira. Mereka bilang, kami memberi mereka begitu banyak uang, sehingga mereka hanya menjual kepada kami. Jadi itu bukan hal yang benar-benar baru bagi kami. Sejujurnya, kami juga banyak berurusan dengan sektor energi di Texas. Tapi apa yang kami lihat di bidang pertahanan, perlengkapan, semuanya mirip. Outbits everything. And how does it work? Like Bagaimana tim strategi seperti kompleks intuitif militer di bawah Tony, berbagai berburu hingga kapasitas nopian di sanity. get a foothold over Maksudnya, there, and bagaimana what's prosesnya? what's the process? It's not easy. It's not easy if you Itu do tidak that mudah. on your own as a Itu tidak Western mudah. company, there is Jika Anda mencoba melakukannya sendiri sebagai perusahaan barat, ada begitu banyak kepatuhan yang terlibat. I would like Anda tidak bisa begitu saja pergi ke AS dan berkata, "Halo, ini saya ingin memproduksi barang yang bisa digunakan untuk perang." Ada banyak peraturan. Biasanya, kami tidak menyarankan hal itu. Cara terbaik adalah bekerja sama dengan perusahaan pertahanan besar di AS. Maksud saya, mereka sudah terkenal. Lockheed Martin, ATX, Raytheon. Misalnya, memiliki kontak dengan mereka. Itu why Northim raises ke pasar AS. Bigma likes being the only one. US and they could buy your goods. And are the Apakah biaya untuk perusahaan-perusahaan Jerman ini dibayar oleh Lockheed Martin, oleh para kontraktor, atau langsung oleh Kementerian Pertahanan? Maksud saya, Kementerian Perang, Pentagon. Dari mana sebenarnya uang itu berasal? Like, where does the money come from? Secara resmi, itu berasal dari pertahanan besar, ya. Tetapi, secara tidak resmi, mungkin dari pemerintah. Probably from the government. Yeah. Yeah, I mean that's where the cash originates from. Maksud saya, dari uang Nix berasal. Does this have Jadi, terlepas dari fakta bahwa Eropa kini dilibatkan dalam produksi militer AS, apakah hal itu berdampak negatif pada pasar barang sipil di Jerman? repercussions on the market for civilian goods in Germany? No, we don't see that. We don't see that at all. To be honest, Tidak, that's kami also tidak melihat hal an itu. ugly Kami sama sekali tidak melihatnya. we see Sejujurnya, potential itu juga merupakan kenyataan yang pahit. Kami melihat adanya potensi dalam perkembangan tersebut. Mengapa demikian? Karena perusahaan-perusahaan Jerman jelas tidak akan tumbuh dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Jadi, kami tidak berada dalam situasi yang baik di sini. Jika mereka berhasil berkembang di luar negeri, karena mereka mendirikan perusahaan di AS dan menghasilkan banyak uang di sana, mereka bisa mencoba menutupi perkembangan buruk di Eropa. Jadi dalam hal ini, meskipun terdengar menyedihkan, dengan senjata-senjata ini, tentu saja kita membunuh manusia. Tetapi dari sudut pandang ekonomi, hal itu membantu kita. Itu membantu Eropa Barat. a view, it helps us. It helps Western Europe. And do you know, is this the Dan case apakah kamu tahu, especially apakah ini terutama berlaku untuk perusahaan Jerman, atau apakah hal ini juga berlaku di negara-negara Uni Eropa lainnya? Apakah kamu tahu apakah hal yang sama juga terjadi di tempat lain? Misalnya, bagaimana dengan Prancis? Maksudku, mereka punya sektor pertahanan yang besar, bukan? Defense sector, right? Yes, and they have atomic bombs, of course. Ya, dan mereka memiliki bom atom, tentu saja. Tetapi, kita tidak melihat perkembangan serupa di negara-negara Eropa Barat lainnya. Di Jerman, hal ini sangat ekstrem, sejujurnya. Mungkin karena banyaknya hidden champion. Maksud saya, di Jerman ada sekitar 1.500 hidden champion. Di Swiss misalnya, hanya sekitar 160. Jadi perbedaannya sangat besar. Dan itulah sebabnya kita melihatnya, terutama di Jerman, sejujurnya. And that's why we see it especially in Germany, to be honest. Yeah. Right. Baik, So overall, jadi secara keseluruhan, menurut Anda, apa dampak perang di Ukraina terhadap perkembangan ini? Seperti dengan cara apa perang di Ukraina memungkinkan perkembangan ini? Perubahan pandangan. Change of mind. A change of mind. I think we had Perubahan cara berpikir, menurut saya. Dulu kita percaya bahwa kita hidup di dunia tanpa perang, atau bahwa perang hanyalah sesuatu yang kita lihat di TV, biasanya jauh di sana, di Afghanistan atau Irak atau tempat semacam itu. Dan tiba-tiba kita melihat bahwa perang bisa pecah kapan saja, bahkan di depan pintu kita sendiri. Kita juga melihat bahwa militer Jerman saat ini tidak berada dalam kondisi yang baik, dan bahwa beberapa politisi tidak benar-benar dapat diandalkan, atau bisa bertindak dengan cara yang tak terduga. Semua hal ini, menurut saya, telah menyebabkan perubahan cara berpikir.
karena banyak klien kami atau banyak hidden champion tidak akan bisa memproduksi untuk keperluan perang jika para pekerjanya menolak. Itulah sebabnya mereka menanyakannya. Is that so? Like, is it? Begitukah? Berdasarkan pikiran Anda, jika mereka berkata, tidak, kami segal hasil kami, apa yang kami produksi digunakan untuk senapan penembak jitu. Jika mereka menentangnya, perusahaan benar-benar tidak akan mengambil itu. The company would actually not go that route. Yes, it would be very, very difficult for them to force their workforce. Ya akan sangat sulit bagi mereka untuk memaksa tenaga kerjanya. Itulah pengalaman kami. Karena itu kami juga telah menyarankan klien kami, sebelum mereka mulai mengubah produksi mereka, untuk terlebih dahulu bertanya kepada tenaga kerja dan menanggapinya dengan serius. Berbicaralah dengan mereka, adakan lokakarya, jelaskan situasi baru. Kita memiliki perang di Ukraina. Kita tidak tahu bagaimana perkembangannya. Kita memiliki seorang presiden di AS yang mempertimbangkan untuk keluar dari NATO. Bundeswehr Jerman tidak akan mampu menahan serangan dari pasukan Rusia. Karena semua hal ini, kami telah menyarankan mereka untuk benar-benar menggandeng tenaga kerja mereka. Karena kami telah melihat situasi di mana tenaga kerja dapat menjadi hambatan nyata bagi manajemen perusahaan. That's surprising to hear. Itu mengejutkan untuk didengar. Maksud saya dalam arti tertentu, itu memberi harapan. Tapi ini juga menjadi mengapa propaganda begitu penting, bukan? Ini bukan hanya tentang menanamkan rasa takut di orang, tapi membuat mereka mau berusaha lebih jauh. Ya? Untuk melangkah lebih jauh dan mempersiapkan orang-orang untuk perang lagi. Sedih kedengarannya. Ya, sedih kedengarannya. Jadi, apakah menurutmu ini merupakan sebuah perkembangan, seperti langkah dalam suatu proses? Apakah kamu berpikir bahwa fakta bahwa perusahaan-perusahaan Jerman ini sekarang mulai memproduksi secara massal untuk AS, akan kamu tahu, mendorong Bundeswehr dalam 1 atau 2 tahun untuk mulai mengeluarkan jumlah uang yang setara? Menurutmu apakah ini akan menimbulkan efek umpan balik? Atau ini sesuatu yang hanya bisa diurus Amerika Serikat kekan mereka yang luar biasa besar? United States can do because of their immense pockets. Yes, we think so. A lot will happen. Ya, kami pikir begitu. Banyak hal akan terjadi. Saya pikir banyak orang telah membuka mata mereka. Akan ada banyak hal yang terjadi. Kami memiliki teknologi tinggi yang hebat di sini, dan teknologi tinggi ini akan digunakan kembali untuk tujuan militer. Kami pikir kondisi Bundeswehr saat ini sebenarnya tidak bisa dianggap serius, jujur saja, jika dibandingkan dengan kekuatan militer lainnya. Tapi itu akan berubah, tentu saja. Dan saya punya contoh lain yang mungkin menarik bagi Anda atau para penonton Anda. Saya punya klien, lagi-lagi di bagian selatan Jerman, yang merupakan perusahaan AS. Perusahaan itu dimiliki oleh Angkatan Udara dan cabang militer AS lainnya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan pengujian yang tidak diizinkan di AS, tetapi mereka melakukannya di sini. Pengujian apa? Seperti pengujian senjata. Ya benar, mengapa dapat diizinkan di AS, tapi diizinkan di Eropa? Itu pertanyaan bagus, Wo. Itu pertanyaan yang bagus. Dan di Jerman, di bagian selatan Jerman, itu membawa ke Northwestern Hill, ya. And in southern Germany, where a lot of people live, yeah. Bisakah kamu memberitahu saya tes seperti apa ini yang sudah dibicarakan? Oh, that unfortunately not, but really serious. Sayangnya tidak. Tapi hal-hal yang benar-benar serius, sangat serius. Maksud saya, kita punya Wuhan, kita punya COVID, hal-hal seperti itu. Jadi, pengujian yang benar-benar serius. Ketika saya mendengar apa yang mereka lakukan dari klien saya di AS, saya benar-benar terkejut. Mereka melakukan itu. Dan mungkin alasannya adalah agar otoritas Jerman menyadari apa yang sedang terjadi di sana. Mungkin alasannya adalah otoritas Jerman sebenarnya tidak ingin berurusan dengan otoritas AS dan militer AS. Saya rasa perusahaan Jerman tidak bisa melakukan hal seperti di sini ya. I don't think that German companies could do that here, yes. We're seriously talking about chemical weapon testing in Kita benar-benar sedang membicarakan tentang pengujian senjata kimia di Eropa. Hal itu tidak akan terjadi di Amerika Serikat karena terlalu berbahaya. Sayangnya, saya tidak bisa mengatakan apapun tentang itu. Baiklah, tidak masalah.
Hanya saja hal ini mengejutkan untuk didengar, karena saya selalu berpikir bahwa peraturan Uni Eropa, baik tentang GDPR atau apapun, lebih ketat daripada di Amerika Serikat. Namun di sini, kita memiliki semacam celah militer, di mana Eropa menpetrit uji coba persenjataan AS dan buka Ukraina. US weaponry, so and not just Ukraine. We are sometimes really surprised. Kami kadang-kadang benar-benar terkejut ketika melihat semua aturan kepatuhan ini dan bagaimana aturan-aturan itu diterapkan dalam praktik. Apakah aturan itu benar-benar berfungsi? Apakah ada orang yang benar-benar menelusurinya sampai tuntas? Itu benar-benar menakutkan. Dan hal itu dikombinasikan dengan mungkin lebih 500 juara tersembunyi. Tentu tidak semuanya sedang melakukan militerisasi. Seman sekitar training. Itu beberapa takut. Ya, tapi Yeah, but this is an important point because the Ini adalah poin penting, karena dalam industri Jerman, kita terkadang hanya memikirkan para juara yang sudah jelas, bukan? Kita memikirkan industri besar yang mungkin terlibat atau tidak terlibat dengan sektor militer. Tapi yang Anda katakan adalah bahwa sektor menengah merupakan jaringan luas dari perusahaan-perusahaan yang juga mempekerjakan banyak orang di Jerman. Ya, benar. Bahwa mereka sekarang sedang melakukan integrasi vertikal ke dalam proses ini. Dan sini kompleks militer justiran selantik, bukan? Ini menes co-worth lapisan tengah ekonomi Arman. middle ground of Germany's economy. dan lapisan menengah ini jauh lebih besar dan mungkin jauh lebih penting daripada perusahaan yang biasanya kita dengar, seperti ThyssenKrupp atau Krauss Maffei. Why Mattering besides you torture with the thing. important? Because it's bigger. Much more power. Karena ukurannya lebih besar, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, keragaman yang lebih tinggi, dan ide-ide yang sangat bagus. Perusahaan besar mungkin tidak memikirkan segalanya. Lincah. Ya, lincah. Terima kasih atas kata itu. Maksud saya, jika Anda berada di perusahaan yang sangat besar, jika Anda seorang insinyur atau bekerja di sana, apa tujuan utama Anda? Anda tidak ingin menimbulkan masalah. Anda ingin tetap rendah, di bawah radar, dan tidak menarik perhatian. Itu mungkin berbeda di perusahaan Hidden Champion ini. Anda benar-benar bisa mencapai puncak di perusahaan Hidden Champion. Anda bisa menjadi direktur pelaksana, hal-hal seperti itu. Jadi, orang-orang memiliki insentif yang jauh lebih besar untuk benar-benar aktif dan memiliki ide-ide bagus. Itulah mengapa kami berpikir bahwa lapisan menengah ini jauh lebih berbahaya atau memiliki potensi yang jauh lebih besar. Ya. Ya, silakan. Maaf, hanya ingin tahu, kita sedang membicarakan berapa banyak orang. Jika kita mengatakan ada sekitar 1.500 hidden champions, dan mungkin 1.000 diantaranya sekarang beralih ke jalur militer, menjual berbagai hal, kira-kira berapa banyak orang yang mereka pekerjakan? Apakah kita berbicara tentang 200 atau 300 orang per perusahaan? Apakah ukurannya seperti itu? 100 people per company? That's the size? No, usually they Tidak, biasanya mereka memiliki lebih dari 500 ya. Dan kami punya banyak yang sekitar 1.500. Kira-kira begitu. Saya harus memeriksanya sejujurnya. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi potensi kehancurannya jauh lebih besar di sana. Yeah, but so we're talking about a size. Ya, jadi kita sedang membicarakan misalnya, jika kita memiliki sekitar 1.000 perusahaan semacam itu, dengan masing-masing 500 hingga 1.500 karyawan, itu berarti sekitar 500.000 hingga 1 juta orang, yang hanya 3 tahun lalu bekerja memproduksi untuk sektor swasta, dan sekarang secara bertahap beralih ke produksi barang-barang militer. Ya. Production of military goods. Yes. And that is the first wave, because all these hidden champions. Dan itulah gelombang pertama. Karena semua juara tersembunyi ini kembali memiliki perusahaan yang bekerja untuk menghasilkan produk mereka. Jadi jika para juara tersembunyi ini mulai bergerak, sekitar 1.500 di antaranya, kita akan memiliki lebih banyak perusahaan lagi. Dan kemudian kita berbicara tentang 100 atau 200 karyawan yang mulai memproduksi untuk keperluan perang lagi. Dan kita tidak perlu melihat terlalu jauh ke masa depan. Jika senjata-senjata ini ada dan sedang diproduksi, setidaknya di masa lalu, kita memiliki orang-orang, para jenderal,
yang ingin menggunakannya dengan satu atau lain cara. Jadi seringkali, senjata-senjata ini tidak hanya dibiarkan tanpa digunakan. No, I mean you need to empty the Tidak, maksud saya, kamu perlu mengosongkan gudang lagi agar jenis industri seperti itu tetap berjalan, bukan? Jadi insentifnya adalah untuk menggunakan persediaanmu. Ya, menurutmu, salah satu hal yang kita lihat adalah bahwa salah satu alasan Rusia memenangkan perang di Ukraina adalah karena mereka bisa memproduksi lebih banyak daripada seluruh NATO. Mereka bisa memproduksi lebih banyak peluru, tank, dan semua peralatan itu. Apakah ini salah satu reaksi yang kita lihat sekarang? Bahwa kompleks industri militer AS sedang berusaha memperluas diri, kenapun mereka bisa. Mungkin. Kami kira begitu. Mungkin. Maksud saya, tetap saja sektor AS begitu dominan. Jika mereka benar-benar memulai pertarungan, kemungkinan besar mereka akan memenangkannya. Tapi kita tidak ingin melihat pertarungan sungguhan di masa kini, dengan semua rudal dan persenjataan yang kita miliki. Itu jelas merupakan salah satu alasannya. Dan itulah mengapa kita juga melihat banyak perusahaan AS. Bukan hanya perusahaan Jerman, tetapi juga perusahaan menengah AS yang beralih ke sektor pertahanan. Benar, kami sering mencoba, atau kami ingin sekali, membawa lebih banyak perusahaan AS ke Eropa, tetapi biasanya kami gagal meyakinkan mereka. Mereka berkata kepada kami, mengapa kami harus melakukannya? Kami sudah cukup di AS. Kami bisa menghasilkan uang dengan sangat baik di AS. Untuk apa kami ke Jerman? Di Jerman hanya ada kepatuhan. Di Jerman hanya ada pajak, dan kami harus berinvestasi di Jerman atau di kawasan DACH. Mengapa kami harus melakukannya? Kami pasti gila. Dan sejujurnya, kami tidak benar punya argumen tandingan dalam hal itu. Sangat masuk akal bagi perusahaan AS untuk tetap berada di AS. It makes absolutely sense for US companies to stay in the US. So does this have to do just with the Jadi, apakah ini hanya berkaitan dengan bagaimana sektor ini terstruktur? Karena Eropa, maksud saya, Eropa adalah pasar konsumen. Tapi kita tidak sedang membicarakan barang konsumsi, bukan? Kita sedang membicarakan barang yang bisa digunakan untuk membunuh orang lain. Dan selama ada kemauan untuk membunuh banyak orang, akan selalu ada pasar untuk barang-barang seperti ini. Apakah itu bagian dari logikanya? Mungkin saja, hanya saja, sulit bagi saya untuk memahami mengapa ada begitu banyak uang yang tersedia. Dan kemudian uang ini, jadi perusahaan-perusahaan itu pergi dan menjual barang-barang ini. Ya, bukan peralatan dapur, tapi alih-alih menjual ke pasar sipil di Eropa, mereka menjualnya ke pertahanan, ke ofensif, ke industri perang di Amerika Serikat. Lalu uang yang mereka hasilkan itu dalam dolar AS. Apa yang terjadi dengan dolar-dolar itu? Apakah mereka akan menanamkannya kembali di AS? Membuka Minsk time ta. Apa which akan membuat buy time. Rumapes pivot to Europe picture hiding sinica di AS and nimis UAD. offshore in the US because it's cheaper? It depends. So we advise our clients. Itu tergantung. Kami menyarankan klien kami untuk menyimpan uang mereka di AS, karena kami pikir itu aman di sana, dan bahwa AS memiliki prospek ekonomi terbaik untuk masa depan. Banyak klien menyimpan uang mereka di AS, di rekening AS, dan mungkin menginvestasikannya di sana, dengan perusahaan yang lebih besar dan sebagainya. Namun, ada juga banyak klien yang berkata, tidak, kami ingin menyimpan uang kami di sini di Jerman. Atau, kami ingin menaruhnya di rekening Swiss, Swiss, de Molkan. Tueju, Firming, Lesibiu sa Samaska. Fine, that's no problem at all. It doesn't matter which. Tidak masalah jalur mana yang kamu ambil. Jika kamu tetap di AS atau kembali ke Eropa, kamu akan selalu membayar pajak. Itu berarti uang yang mereka hasilkan, uang dalam jumlah besar yang mereka hasilkan di AS, akan dikenai banyak pajak di Jerman misalnya, atau di Swiss. Dan ini adalah uang yang kami investasikan kembali ke dalam sistem sosial kami, rumah sakit kami, dan sebagainya. Jadi, kita sebagai masyarakat memperoleh banyak keuntungan dari perang-perang yang sedang terjadi saat ini. Dan dari, kembali ke sektor pertahanan dan membangun senjata baru. Minery, building new guns.
Okay, so the sad Baik, truth jadi is kenyataan that menyedihkan playground bahwa taman bermain tempat anak-anak bisa bersenang-senang di suatu tempat di pusat kota Berlin mungkin telah dibiayai oleh penjualan senjata yang digunakan untuk membunuh orang di Ukraina, di Palestina, dan mungkin segera di Venezuela, bukan? Itulah kenyataan yang menyedihkan dan pahit. Ya, itulah menyedihkan dan pahit. That's the sad hard truth, yes. And we have always seen that in the past as well. Dan kita juga selalu melihat hal itu di masa lalu. Kita pikir kita sudah lebih tahu sekarang. Tetapi yang kita lihat saat ini tampaknya menunjukkan bahwa kita sebenarnya belum lebih tahu. Dan bahwa kita masih memiliki mekanisme yang sama seperti yang kita miliki mungkin 190 atau 100 tahun yang lalu. Maksud saya begitu ya. I mean that, please, yes. No, it's just I wonder, like, since you said that this is. Saya penasaran karena Anda mengatakan bahwa ini adalah fenomena yang relatif baru, bahwa industri menengah ini sedang bergeser ke sektor pertahanan AS, sektor perang. Saya ingin tahu, menurut Anda, apa yang harus terjadi untuk membalikkan tren itu? Maksud saya, Anda bilang ini soal mentalitas. Tapi di sisi lain bisa dibayangkan ada undang-undang yang disahkan yang mengatakan, misalnya, lihat Anda memerlukan izin khusus dari Jerman untuk melakukan itu. Sehingga pemerintah Jerman tidak mau siapa menjual ke pasar militer asing. Apa ini hal itu bisa dibayangkan? Mungkin tidak. Maksud saya for to say realistis, tekan. Probably not realistic at the moment, but Unfortunately, no. I don't see any way we could. Sayangnya tidak. Saya tidak melihat cara apapun untuk melakukan serangan balik di sini. Saya pikir sayangnya, ini adalah tugas yang tidak dapat dihindari. Misalnya, secara singkat, Swiss memiliki tarif tinggi, tetapi Anda bisa saja mendirikan perusahaan di Jerman, membawa barang ke sana, lalu mengirimkannya ke AS. Dengan begitu, Anda tidak lagi terkena tarif tinggi. Jadi akan selalu ada celah, dan sangat sulit jika Anda memiliki perusahaan AS dan berada di wilayah AS. And metaphor, it's a stunk Germats med dem spår så jag kan till S. Dan tells you what you are doing in the US. on the other hand, if Di sisi lain, jika seorang klienmu bertanya, "Hey, Stefan, saya punya perusahaan Tiongkok yang memproduksi senjata dan kami ingin menjual produk kaca kami mereka. Apakah kamu akan menyarankan itu?" Apa kamu akan menjawab, "Ya, tidak masalah. Kamu bisa melakukannya." Atau, "Tidak mungkin. Ada aturan yang melarang itu." There's rules against that. It depends, unfortunately. We would have to look at Itu tergantung sayangnya. Kita harus melihat seluruh kasusnya. Maksud saya, ini adalah sektornya. Tentu saja kita tidak boleh naif. Dinas rahasia memperhatikan hal itu. Mereka melihat siapa yang melakukan apa dan di mana. Jadi, jika itu adalah klien yang juga ingin aktif di AS, kami tidak akan merekomendasikan bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok. Namun, jika itu klien yang tidak memiliki kepentingan di Amerika Utara, itu juga bisa menarik. Melihat ke arah Tiongkok juga. to China as well. So And we still, yes, please. sorry, Maaf, haven't to motong. Ini siya matering. The tats just went saying too skeptic to aggressive termen that Tim Weeds running brand de Marwig ang militaire. from going military. We have seen that with Russia. Their big sanctions. Kita sudah melihat hal itu terjadi dengan Rusia, sanksi besar dan sebagainya. Lalu apa yang dilakukan beberapa perusahaan, atau apa yang kita dengar mereka lakukan? Mereka hanya melewati Mina, lewat Dubai, dan dari Dubai menuju Rusia. Jadi, begitu kita berbicara tentang banyak uang, tampaknya tidak ada solusi nyata untuk mengatasinya. Remedy to counterattack that, yeah. Right. So trade will always flow. Benar. Jadi perdagangan akan selalu berjalan. Jika uangnya ada, perdagangan akan berjalan. Terima kasih banyak. Ya, sayangnya. Baiklah, terima kasih atas wawasan ini, meskipun itu menyedihkan. Maksud saya, ini jelas merupakan gejala dari apa yang sedang terjadi. Apakah ada hal lain yang menurut Anda penting untuk diketahui orang tentang bagaimana realitas bisnis saat ini terbentuk dan dibentuk oleh kompleks industri militer? Being shaped by the military-industrial complex. The military complex is nearly everywhere, is my feeling. Kompleks militer ada hampir di mana-mana. Itulah perasaanku sejujurnya. Mereka punya mata di segala tempat. I don't find
Dan hal yang benar-benar menyedihkan atau mungkin gila di sini, di mana aku juga tidak menemukan solusi, aku tidak punya hasil dalam hal itu, adalah bahwa kamu tidak bisa menghentikan mesin itu. Itu seperti sebuah mekanisme. Ia harus bekerja, ia menghasilkan dirinya sendiri. Ia terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan, dan kemudian ia meningkat. Ya, kita pernah mengalaminya pada tahun 2019 dan Bansky Go 9. Dan setelah itu meningkat dan kehilangan energinya, kita kembali ke masa damai. Itu benar-benar mencengangkan. Aku tidak punya solusi untuk itu, sejujurnya. Aku hanya bisa mengatakan apa yang kulihat. Dan mungkin pikiran terakhirnya adalah, jika saat ini kita kembali mengalami fase eskalasi yang nyata, hasilnya akan mengerikan, tak terduga. And semung ama with pantunan usering listage prudnaisking. And it's of the metsti. And that is really scary. Yes, it is. But in this sense, Ya benar, tapi dalam hal ini yang kamu bicarakan adalah kekuatan dunia nyata dari sistem kapitalis dan produksi senjata di dalam sistem itu, di mana modal sebenarnya menentukan siapa yang menjual kepada siapa, bukan? Dan tidak harus, ini bukan semacam keputusan strategis besar yang dibuat di Berlin, kan? Ini hanya cara alirannya bekerja. Absolutely, and you don't have any patriot. Tepat sekali. Dan sekarang tidak ada lagi patriot, bukan rudal, maksud saya, tapi orang. Tidak ada lagi yang berkata, ya, saya orang Eropa, atau semacamnya. Hanya dolar yang berarti. Dan jika Anda membayar cukup banyak dolar, orang akan menjual kepada siapapun yang menawarkan uang. Itulah hasil menyedihkan yang kita lihat setiap hari. Di sisi lain, jika tidak ada perubahan pola pikir, maka akan terjadi sebunturim di lapangan, bukan? Jadi keduanya diperlukan, dana dan kemauan untuk benar-benar terlibat dalam sektor ini. Tentu saja. Tapi mungkin, dari sudut pandang saya, atau dari apa yang saya lihat, motivasi sebenarnya di balik perubahan pikiran ini adalah potensi untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Benar kan? Maksud saya, seberapa besar kemungkinan tank Rusia akan pergi ke Portugal? Di Prancis, kita memiliki senjata-senjata penghancur ini, jadi hal itu tidak akan terjadi. Itu sangat tidak mungkin jika dipikirkan secara rasional. Tapi naman may stand sebesar itu, terai hagoda untuk diabaikan. It's too tempting. War's a racket. Itu penipuan. Perang itu penipuan. Stefan, terima kasih banyak MRV swawahnya ini. How view what's around our broad. Terus orang-orang yang punya email wajda. Kemana mereka spread untuk revitalisasi analisis alternatif semaimus. Your legal advice? Yes, they can always reach out to me. Ya, mereka selalu bisa menghubungi saya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kami berbasis di Frankfurt am Main, Berlin, Basel, Austin, dan di Taipei, Taiwan. Anda dapat dengan mudah menemukan saya di internet. Cukup ketik nama saya, dan Anda akan menemukan firma hukum saya, Lena APMA. Kami selalu senang berhubungan dengan orang-orang dan berdiskusi, juga tentang isu-isu non-pertahanan, meskipun bidang ini adalah fokus utama kami saat ini. Dan senias terima kasih kepada. Sekali lagi, ini adalah pemistimeas dan menghikwi kita berang. Ini kau forward bersenjata with the break wedding. Yalah kenyataannya. Intense as me to break, jika suai saling enem menghentikannya. Benar sekali. Absolutely. And maybe a last thought. Dan mungkin satu pemikiran terakhir. Ini juga bukan tentang mempermalukan orang-orang yang bekerja di bidang itu. Kita memiliki undang-undang, kita memiliki sistem, dan sepenuhnya legal untuk membuat senjata di Jerman. Jadi, jika Anda memiliki izin, Anda bisa membuat senjata. Dan tentu saja, orang-orang harus menafkahi keluarga mereka. Jadi, seperti yang Anda katakan, ini hanya untuk memberi orang sesuatu untuk dipikirkan, dan mungkin menawarkan pandangan dari seorang praktisi. Dan ya, mungkin meripi kamera, apakah dis jalan yang ingin kami tempuh. Ya, tidak, bukan begitu. Dan kita perlu membuat undang-undang untuk melarang hal itu. Semalan, maka saya terima apa berwas dat belau. Imgam nan, mentally, image, dengan sang hal kita
Terima kasih, Pascal. We will. Thanks, Pascal. Bye bye. Suising, Trum. Bye.